Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Hari ini Bapak akan menyampaikan kepada anak-anakku semua di kelas 4A melanjutkan pembelajaran kita di tematik ya, di tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Jika kemarin kita sudah mengenal tentang energi panas dan cahaya terbesar, yaitu energi matahari, hari ini akan Bapak sampaikan di tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3, yaitu energi angin serta energi air. Mohon disimak dan didengarkan baik-baik video pembelajarannya. Hari ini di pembelajaran 2, Bapak akan menyampaikan tentang mengenal bentuk teks notasi angka menanam jagung, energi air, hak dan kewajiban pembulatan dan penaksiran. Jadi hak dan kewajiban, lalu pembulatan dan penaksiran itu dalam matematika. Untuk matematika tersendiri Bapak akan pisahkan ya, nanti akan disampaikan oleh guru kalian dengan guru mapelnya sendiri, insya Allah. Untuk yang pertama, kita akan mengenal tentang teks notasi angka. Ini dari teks lagu ya. Jadi Bapak ingatkan, untuk teks lagu ini kita tidak perlu nyanyikan, hanya saja kalian perlu ketahui saja tentang bentuk teks lagunya. Teks menanam jagung, judul lagunya menanam jagung. Ini diciptakan oleh Ibu Sud ya. Di sini ada teks tanda-tandanya dari 5, 1, 3, 1, 5, 5, 6, 7, 1 dan seterusnya. Ini adalah tangga nada ya. Nah, di bawahnya itu namanya syairnya, syair lagunya. Ayo kawan kita bersama dan seterusnya seperti itu. Untuk penjelasannya, jadi kalian ketahui saja ini teks lagu menanam jagung diciptakan oleh Ibu Sud. Kata-kata syair lagunya ada di bawah angka-angka dan di nomor 2 ada langsung syair lagunya. Untuk penjelasannya bisa kalian lihat di sini ya. Walaupun tulisannya agak buram, mudah-mudahan bisa terlihat jelas di layar video kalian. Di sini ada tinggi rendah nadanya. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lalu diulang lagi. Itu adalah nadanya ya, nadanya. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi ya. Kita tidak usah mencoba. Lalu di sini ada nada tingginya dan ada nada rendahnya di teks menanam jagung tadi ya. Jadi di sini ada 5, 1, 3, 1 berarti ini dia rendah. Lalu 5, 5, 6, 7 naik lalu turun lagi. Seperti itu ya. Ini adalah teks notasi angka menanam jagung. Lalu birama lagu dari lagu tadi itu 4/4 ya. Kalian ketahui saja, jadi biramanya 4/4 yang menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Lalu tanda 22 menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing 1/8 ketukan ini ya. Walaupun agak buram ya. Nanti dicek kembali di buku paket kalian di pembelajaran 2 ya, insya Allah. Selanjutnya kita akan menjelaskan yang Bapak akan sampaikan, yaitu kalian bisa dilihat di buku paket kalian pembelajaran 2, ayo mengamati. Di sini ada 2 buah gambar. Anak-anak, ada 2 orang anak, satu sedang minum, ini sedang minum, yang satu lagi sedang mandi ya. Satu sedang mandi ini keduanya kalau kalian amati, mereka ini sedang menggunakan salah satu sumber energi, yaitu air ya. Yang satu sedang minum, yang satu sedang mandi dan sama-sama menggunakan energi air. Kita diskusikan bersama dari gambar ini. Kalian bisa lihat ya di buku paket kalian ya, di pembelajaran 2. Bapak ulangi kembali, di pembelajaran 2. Itu ada di halaman, sekitar halaman 13 ya, halaman 12. Oke, kita diskusikan bersama ya. Mengapa anak tersebut minum dan mengapa anak tersebut mandi? Kalau diberikan jawaban, ini ada di halaman 12, kalian bisa tulis ya. Mereka sama-sama membutuhkan sumber energi air untuk kebutuhannya ya. Jadi jawabannya seperti itu ya, nomor 1 dan 2 ya.
Mengapa anak tersebut minum, mengapa anak tersebut mandi? Mereka sama-sama membutuhkan energi air untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang ketiga, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Sudah jelas ya. Jawabannya pasti iya ya, iya, membutuhkan karena untuk memenuhi kebutuhannya, untuk melakukan aktivitas kita butuh air ya. Iya jawabannya. Lalu yang keempat, apa yang terjadi jika mereka tidak mempunyai air bersih? Ya jelas mereka tidak akan bisa mereka tidak akan bisa memanfaatkan kesehatannya ya. Jadi kesehatan mereka akan terganggu kalau air bersih tidak ada, dan mereka akan mengalami penyakit atau akan kotor badannya karena tidak mendapatkan air bersih. Lalu yang kelima, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Ya jelas membutuhkan ya, iya membutuhkan. Apakah semua makhluk hidup berhak mendapatkan air bersih? Kalau dikatakan berhak ya pastilah ya, semua makhluk hidup dari hewan, tumbuhan, manusia membutuhkan air bersih ya. Jawabnya iya. Lalu yang ketujuh dan kedelapan ini akan berkaitan tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Nanti kalian bisa jawab pertanyaan ini setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak ya. Kita lihat di sini. Ada penampilan di gambar selanjutnya di halaman 13. Ada orang yang berhak mendapatkan air bersih. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Di gambar yang sebelah kiri, gambar A, itu gambar warga atau masyarakat yang bergotong royong sedang membersihkan sungai. Mereka melakukan kewajibannya, pasti mereka akan mendapatkan haknya, ya. Lalu yang kedua, gambar yang B sebelah kanan kalian, itu adalah gambar anak sedang menutup keran. Jika air bak telah penuh, mereka juga anak tersebut sedang melakukan kewajibannya menjaga agar hemat energi. Jika dari gambar tersebut ini dilakukan dengan baik kegiatan ini, pasti mereka akan mendapatkan haknya dengan baik, ya. Makanya di sini dijelaskan apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang kita terima atau dapatkan, dan biasanya ini kita setelah melakukan kewajiban ya. Jadi sesuatu yang kita terima atau dapatkan setelah melakukan kewajiban. Nanti kalian bisa lengkapi ya, ditulis di buku paket kalian. Jadi kalian bisa salin di buku paket kalian di halaman 13. Lalu yang kedua, contoh-contoh hak di sini Bapak tampilkan. Hak itu pertama mendapatkan kasih sayang keluarga. Lalu yang kedua mendapatkan pengajaran di sekolah. Lalu yang ketiga mendapatkan sumber energi air yang layak ya, terutama air yang bersih. Karena terutama manusia saja ya butuh air bersih ya, pasti nggak mungkin butuh air yang kotor, malah jadi sumber penyakit bagi mereka ya. Lalu yang bukan contoh hak di sini, contohnya membayar uang sekolah. Ini bukan kewajiban kalian, ini kewajiban orang tua kalian ya, atau yang kalian ditanggung oleh yang menanggung kalian ya, pasti orang tua atau mungkin yang jadi tertua ya, entah kakak atau mungkin paman kalian, seperti itu ya, dari keluarga kalian. Lalu yang kedua, memberikan sedekah atau infak itu juga bukan contoh hak, itu kewajiban kita ya sebagai umat Islam, apalagi seorang muslim ya, memberikan infak atau sedekah jika mempunyai kelebihan harta. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Nah, ini adalah pengertian dari hak. Nanti kalian bisa jawab di diskusi yang tadi ya, yang di halaman 12, apa yang dimaksud dengan hak. Lalu yang selanjutnya, kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang karena hukum, kebutuhan, ataupun karena itu adalah tugas mereka. Nah, jadi karena kita sebagai seorang manusia yang kita hidup di bumi ini, pasti kita butuh sesuatu. Kita ingin mendapatkan hak. Tapi ingin mendapatkan hak ini kita harus melakukan kewajiban. Karena dengan adanya kewajiban setelah kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan hasilnya ya. Seperti itu. Nah, ini pengertian kewajiban. Kalian bisa salin di buku kalian ya.
Contohnya mentaati hukum dan aturan yang berlaku, membantu orang tua, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Sedangkan bukan contoh kewajiban, contohnya menerima uang jajan, mendapat perlindungan, mendapatkan pengajaran, itu bukan contoh kewajiban. Nah, ini pengertian hak dan kewajiban yang ditampilkan oleh Bapak di video ini ya. Kalian bisa salin di buku kalian. Selanjutnya kita masuk pembelajaran 3. Kita akan belajar tentang energi angin, manfaat dan contohnya. Mungkin nanti kita akan sampai manfaat saja ya. Contohnya kalian bisa lengkapi lagi di buku paket kalian, di buku tematik. Kalian bisa lihat di buku tematik kalian, halaman selanjutnya itu ada di halaman 20 ya. Kita lihat di sini ditampilkan dua buah gambar yang menunjukkan bahwa energi atau benda tersebut memerlukan energi angin. Angin adalah sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia. Jika mereka ingin mendapatkan sumber energi selain energi matahari, mereka juga membutuhkan energi angin karena banyak manfaatnya di sini. Sebelah kiri kalian ini, yang digambar sebelah kiri adalah gambar kincir angin ya, kincir angin. Lalu yang sebelah kanan adalah kincir air ya, sama-sama menggunakan sumber energi tapi berbeda, satu angin satu air, tapi sama-sama menggerakkan, butuh digerakkan untuk mendapatkan sumber energi dari energi tersebut ya. Nah, di sini kita lihat energi angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbarui. Energi angin memanfaatkan kekuatan dan tenaga angin untuk menggerakkan sesuatu. Angin sendiri merupakan udara yang bergerak sehingga dapat menimbulkan gaya. Energi angin sebenarnya dapat muncul setiap saat dan setiap waktu. Namun, intensitasnya tidak tentu, kadang besar dan juga kadang kecil, sehingga sulit diprediksi. Namun demikian, ada beberapa daerah yang sering berangin sehingga dapat dimanfaatkan energinya. Di sini Bapak sampaikan beberapa manfaat energi angin. Di sini ada manfaat pertama sebagai pembangkit listrik tenaga angin ya. Ada di negara Belanda contohnya memanfaatkan kincir angin untuk menghasilkan energi listrik seperti itu. Ada juga digunakan untuk menumbuk gandum dengan menggerakkan kincir anginnya. Lalu yang kedua, energi angin diubah menjadi energi gerak. Nah, ini dengan adanya kincir, akhirnya angin akan menggerakkan kincirnya. Nah, akhirnya dialirkan melalui pengaliran itu ya, entah berupa kabel atau aliran yang menimbulkan listrik, akhirnya nanti menghasilkan listrik juga bisa. Nah, jadi kincir bergerak karena adanya angin. Lalu yang ketiga, maksudnya yang ketiga, sebagai pendorong perahu layar. Nah, ini juga sama dibutuhkan oleh nelayan ya, ketika mereka untuk mencari ikan di laut atau mereka ingin mencari hasil tangkapan mereka di laut, mereka memanfaatkan energi angin untuk mendorong perahu mereka. Lalu yang keempat, digunakan sebagai bagian dari sistem irigasi persawahan. Ini juga digunakan oleh manusia untuk memanfaatkan energi angin. Lalu yang kelima, dimanfaatkan untuk olahraga. Banyak ya olahraga yang menggunakan sumber energi angin ya. Seperti namanya terjun payung ya, atau misalkan ada namanya olahraga, kalau tidak salah namanya para layang ya, juga sama menggunakan energi angin. Nah, itu saja penyampaian dari Bapak dari pembelajaran 2 dan 3 tentang sumber energi air serta angin. Nanti yang Bapak minta tadi kalian salin di buku paket kalian ya, di pembelajaran 2 terutama. Itu saja penjelasannya. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang jelas atau yang bisa ditanyakan kembali ke Bapak via WhatsApp. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.